Saya Tagor Aruan atas nama Komite Independen Batak menyatakan mengusir, menentang, meminta aparat membubarkan FPI dari bumi Sumatera Utara, dari kota Medan, dari Batang Kuis. Selamat siang sekalian penonton setia channel YouTube saya, channel YouTube Tambunan Official, channel yang khusus membahas terkait politik, keamanan, berita terkini terhangat lainnya. Kali ini saya berbincang santai dengan teman rekan sejawat kita, sekaligus para kita kedatangan tamu lah. Jadi ada ini kaitannya membahas sikap kita yang ada di saudari daripada Bang. Jadi kita kedatangan dengan Bang Tampukulon, pengacara fenomenal, pengacara terkenal Kota Medan. Jadi sekaligus juga ketua mana nih? Saya kenal kan nih ketua KI di Serdang. Ketua KI di Serdang. Jadi saya mau juga berbicara santai membahas hukum terkait perkara ini, meminta pendapat-pendapatnya supaya menjadi pembelajaran hukum bagi masyarakat. Nah, ini adalah bicara hukum, jadi jangan di-share-share kemana-mana sehingga menjadi pencerahan bagi masyarakat. Jadi kan seperti kita ketahui, Bang, jadi adanya kait tentang persekusi dilakukan ormas, gitu ya, salah satu ormas. Apakah sebenarnya punya hak dalam hal penggeledahan, penyitaan dalam diatur dalam undang-undang kira-kira? Ya, dalam hal adanya permasalahan terjadi di Batang Kuis di Deli Serdang, adanya dugaan perusakan warung daripada Ibu Lamria Manulang yang dilakukan oleh oknum-oknum ormas FPI. FPI tidak punya hak kekuatan hukum dan wewenang untuk menegakkan hal-hal seperti itu. Yang berhak adanya untuk adalah polisi ataupun Satpol PP kalau untuk adanya dugaan pelanggaran. Jadi artinya kan sudah dilaporkan di Polres Deli Serdang. Apakah memang harus seperti itu langkah-langkah hukum harus dilakukan terkait daripada pengerusakan? Ada pengerusakan ternyata di situ. Ada juga di situ penyitaan pengerusakan barang, ada pengancaman. Apakah itu memang ada unsur-unsurnya ataupun memang bisa nggak itu dibuat laporan? Jadi dengan adanya perusakan warung kopi, tindakan Ibu Lamria Manulang itu sudah benar melaporkan ke pihak kepolisian. Dalam hal ini juga sudah diwakili oleh kuasa hukumnya. Oke. Jadi itu sudah benar secara hukum. Untuk selanjutnya pihak kuasa hukumnya harus mengawal proses hukumnya sampai ke jalur pengadilan. Hari apa itu? Hari kejadiannya kan hari Selasa itu kan. Ternyata besokan harinya ada tanggapan dari masyarakat yang kita sebutlah masyarakat pemuda dari organisasi Batak yang mengatakan adanya unsur dari mengatakan bahwanya siap membela atau mengusir satu ormas yang ada di Sumatera Utara ini atau di Medan atau di Batang Kuis. Sikapnya itu apakah ini sikapnya memang ada unsur pidananya atau memang memprovokasi massa atau gimana menurut Bang? Kalau ada reaksi daripada organisasi pemuda Batak atau pribadi orang lain, itu reaksi-reaksi hanya sesaat saja, kan tidak perlu kali ditanggapi secara serius. Kalau ada dukungan-dukungan seperti itu, ya anggap aja dukungan-dukungan sebagai dukungan moral untuk si korban agar tetap semangat di dalam memperjuangkan hukumnya. Oke, ada kan gini terkait dengan ketentraman, ketertiban masyarakat. Ini kan ada tugas daripada kepolisian. Di situ kan wilayah Batang Kuis, seperti kan Polsek Batang Kuis. Apakah memang dikarenakan tidak ada
singgapan daripada aparat dalam hal menertibkan ataupun istilahnya contoh ini warung itu kan tugas kepolisian. Apakah gara-gara fungsi dari itu tidak dilaksanakan sehingga masyarakat bergerak sendiri, inisiatif sendiri, atau memang atau gimana kira-kira? Apakah memang harus ada fungsi dari kepolisian? Sebenarnya fungsi-fungsi polisi itu ada Babin Kamtibmas di setiap wilayah, satuan wilayah. Ya? Nah, mungkin ini satu hal yang kecolongan saja. Jadi sebenarnya polisi juga ya dalam hal ini sudah bertindak secara cepat, menerima laporan dan segera nanti memanggil saksi-saksinya. Di zaman Pak Tito karena pihak itu kan perintah dia kan tidak perlu harus ada laporan dari masyarakat, ya kan? Mestinya polisi sendiri yang memproses, membuat laporan sendiri terhadap kerusakan itu. Mana tindakan polisi terhadap? Apakah harus ada laporan dari masyarakat? Karena memang kan ini kan delik umum, mestinya kan nggak harus. Gimana menurut Bang Tito? Ya sebenarnya kalau nggak ada laporan dari masyarakat, polisi pun bisa sebenarnya memprosesnya, karena dia bukan beli aduan. Jadi ya setelah ini sudah dilapor sama korban, ya polisi segera memprosesnya secara cepat, gitu kan, supaya sampai ke jalur pengadilan. Tapi kan pada saat memang kejadian itu hari Selasa itu, sore itu juga memang mereka kalau saya lihat dari media membuat kesepakatan perdamaian. Pertanyaannya, memang ada kesepakatan hari Selasa sore itu juga panggil para pihak untuk membuat perdamaian. Ini kan delik umum. Apakah memang delik perdamaian tersebut di dalam undang-undang atau KUHP atau KUHP itu diatur bisa menghapus pidana atau gimana? Kalau di dalam hukum pidana, namanya perdamaian itu tidak pernah menghapus sesuatu tidak peristiwa pidana. Tapi kalau biasanya yang berlaku hanya meringankan saja daripada terdakwanya nanti di persidangan, meringankan saja. Tapi juga di sini kan tanggapan dari pemuda Batak, ada pemuda Batak ya, Togar Arwan lah saya sebutkan itu kan, ya kan? Itu kan dia membuat klarifikasi lagi video kedua yang mengatakan ada hilaf segala macam unsur perdamaian atau gimana? Bisa nggak kira-kira? Kalau tanggapan saudara Togar Arwan itu klarifikasi itu ya boleh-boleh saja untuk mendinginkan situasi dan kondisi yang ada saat ini, yang belakang ini agak sedikit memanas lah. Tapi saya rasa itu sudah baik melakukan klarifikasi. Tapi kini ada kabar katanya Togar Arwan terkait video tersebut itu sudah dilaporkan oleh pihak yang kita tersebut ini ormas FPI. Saudara kuasa hukum kita terkait undang-undang ITE lah, mengatakan mereka juga ada unsur-unsur membuat provokasi, katanya menghina daripada suatu agama. Padahal dalam video tersebut ada nggak di situ dalam video pertama dari Togar Arwan tersebut? Apakah ada menyebut ada unsur agama di situ? Nah, kalau ada masyarakat yang keberatan dengan video-video yang ada beberapa atau Togar Arwan, itu silakan aja, hak sebuah warga untuk melaporkannya. Tapi kan nanti biar yang ditentukan hukum, apakah ini cukup bukti apa tidak untuk dibaca proses pengadilan. Tapi kan kalau LP-nya sudah diterima, berarti kan dua alat bukti sudah cukup, baik alat bukti dan saksi. Belum tentu, kan mesti proses dulu. Diproses, berarti terima aja berarti. Ya, laporan tak terima. Oh, laporan tak terima. Berarti bukan berarti kan kalau LP laporan itu kan syaratnya diterima itu kan dua alat bukti sudah cukup, itu harus proses bagaimana supaya alat bukti apakah harus mengikuti gelar perkara segala macam. Kalau dalam undang-undang ITE ini kan biasanya kan prosesnya ada proses penyelidikan, baru penyidikan, baru nanti ada saksi ahlinya, saksi ahli IT gitu ya, saksi ahli IT, saksi ahli bahasa, telematika ya. Nah, jadi mesti panjang ceritanya, tidak bisa langsung P21 lah ya, nggak bisa, itu panjang. Jadi seperti itu. Jadi kalau umpama sebenarnya ini kasus yang diseret-seret ke unsur satu agama kan gitu kan, ini yang memperumit atau membuat susah. Tapi ini sebenarnya untuk kedepannya bagaimana kita harapkan kepolisian ini terkait daripada persekusi atau sweeping ini terhadap ormas-ormas, sehingga supaya jangan masyarakat juga membalas dengan cara-caranya sendiri. Apa harapan dari Bang Rio kepada polisi daripada kepolisian daerah Sumatera Utara ini untuk menjaga ketentraman, ketertiban yang ada di masyarakat, supaya jangan terjadi lagi seperti ini? Maksud kita wibawanya itu harus dijaga dengan cara bagaimana? Ya, kalau harapan kita para polisi
agar menegakkan aturan hukum saja, dan terhadap ormas atau masyarakat yang tidak punya kewenangan secara hukum, jangan bertindak di luar pada jalur hukum. Nanti bisa jadi bermasalah. Jadi biar polisi aja yang jaga keamanan ketertiban masyarakat ini. Jadi mestinya pada saat ormas itu mengetahui ada contoh ini warung katanya terbuka jual miras dan segala macam. Mestinya bagaimana? Apakah ormas itu koordinasi dengan polisi atau ormas itu bertindak sendiri? Bagaimana mestinya? Ya kalau ada yang kira-kira meresahkan di masyarakat tertentu, ya harusnya dilaporkan aja ke pihak berwajib. Tidak bisa langsung sendiri ya, harus koordinasi bertindak sendiri atau menaker sendiri. Komunikasi dengan Kepling atau kepala dusun gitu ya. Ya. Berarti mestinya harus begitu ya. Oke. Jadi begitulah demikianlah wawancara saya dari kepada Bang Rio Tempurlo terkait perkara ini, supaya menjadi pelajaran pencerahan hukum bagi masyarakat bagaimana selanjutnya, dan juga warning kepada penegak hukum untuk menggunakan wewenang hukumnya tanpa wewenang hukumnya supaya ketentraman ketertiban masyarakat terjaga. Itu maksudnya dari Bang BOD. Jadi sekianlah Bang ya. Oke, makasih. Berikutnya topik hukum, topik politik, keamanan, bila terkini, hangat lainnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam Indonesia.